Halo teman-teman semua, welcome to Podcast Ma, podcastnya anak Prawira. Oke, jadi pada tagline kali ini kita bakal membahas mengenai SMK Pratama Widya Mandala Badung. Jadi pada tagline kali ini, sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri dulu selaku host yang akan mendampingi kalian selama podcast kali ini. Jadi di sini bersama aku Ulan dan aku Wiwi yang akan menjadi host pada hari ini. Nah, untuk topik pembahasannya seperti yang dibilang sebelumnya, kita bakal membahas mengenai SMK. Ya, sekolah SMK Pratama Widya Mandala Badung. Iya. Dan di sini kita sudah mengundang dua bintang tamu yang begitu spesial nih, yaitu Bapak Yayasan dari SMK Pratama Widya Mandala Badung dan Bapak Komite dari SMK Pratama Widya Mandala Badung. Untuk Bapak Yayasan dan Bapak Komite bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang para pemirsa. Saya adalah Pak Wayan Rete, pendiri, pembidik, dan sekaligus beratribut sebagai ketua yayasan di SMK Pratama Widya Mandala Badung yang Bali. Jadi yang Bali itu akronim, B-nya adalah sekolah yang bersih. Kemudian yang kedua, A-nya sekolah yang aman. Yang ketiga, L-nya sekolah yang melestarikan budaya di Luhung. I-nya adalah sekolah yang selalu tampil atraktif karena keindahannya. Jadi saya yakin dan percaya siapapun dia, tentu akronim Bali itu dirindukan oleh setiap orang yang ingin bersekolah di sekolah yang maju, sekolah yang baik, sekolah favorit. Kendati pun usia sekolah ini baru 8 tahun berjalan, puji syukur kita bersama akan karunia Tuhan, kita diberkati untuk bisa menampilkan sekolah yang modern. Saya mendirikan sekolah ini tentu didasarkan pada yang disebut semangat keterpanggilan. Semangat keterpanggilan untuk beramal melalui bidang pendidikan. Karena semua agama pun di situ tentu ada satu yang namanya seteman petunjuk. Ya. Orang yang beramal di bidang pendidikan paling mulia di hatiku, Tuhan bersabda pada umatnya. Oleh karena itu, saya pilih untuk mendirikan perguruan yang sekarang satuan pendidikannya ada pada SMK, sekolah perguruan, dan LPK sebagai gandengannya. Jadi dalam prinsip hidup saya, kaulah muda yang berhasrat besar untuk maju, menatap masa depan, merubah nasib. Merubah nasib. Mari bergabung di SMK. Nah, karena kami mendirikan SMK yang statusnya beramal dengan jargon sekolah yang nyaman, sekolah yang aman, sekolah yang hemat, digarisbawahi sekian kali hemat dan bertutulannya.
jadi map dengan kebutuhan pasar. Dalam hal ini adalah pasar pariwisata. Nah, kemudian sekolah yang nyaman, karena hakikat hidup ini mendambakan kenyamanan. Sekolah di-create seperti inilah, penampilannya cukup atraktif, yang cukup atraktif. Nah, kemudian dari sisi yang namanya biaya, kami berani karena istilah kami beramal bisa dibandingkan dengan SMK sejenis dari segi biaya pendidikan yang esensi, yang esensial, yaitu sejak 8 bulan penerimaan murid baru hanya 2 juta. Itu pun bisa dicicil 4 kali. Sedangkan rekan kami sudah 6 juta. Nah, kemudian dari sisi yang namanya SPP bulanan, rekan-rekan kami di SMK lain itu 6 juta, 600.000 per bulan. Sedangkan kita di Prawima Pratama Widya Mandala ini sebatas 200.000. Ya, itu. Nah itu 200.000. Nah ini dirasakan oleh masyarakat. Yang paling penting dari esensi sekolah ini, keluaran pendidikan itu met dengan dunia kerja. Nah, kami pakai sistem campur. Jadi hotel yang kami ajak kerjasama sebanyak 68 hotel melakukan agreement tamatan sekolah ini. Dari sejak memproduksi tamatan, training diterima di 68 hotel berbintang 4. Nah, kemudian yang kedua, itu tatkala mereka sudah tamat, dari hotel itu memfasilitasi untuk anak itu bisa met di dunia kerja, yaitu bekerja langsung. Jadi sekolah ini membantu pemerintah, karena program pemerintah adalah berpihak kepada kemiskinan dan berpihak kepada pengangguran. Jadi kalau anak itu sudah bekerja, ya tentu otomatis mereka tidak semiskin dulu. Ya, setelah anak itu bekerja, tentu mereka tidak nganggur. Nah inilah yang kami idamkan dan terbukti tahun yang lalu tamat 486. Ya, dicari oleh hotel langsung pada saat itu bersamaan diwawancara, kesemuanya bisa diterima di hotel bintang 4 dan 5. Disitulah kebanggaan kami mendirikan sekolah. Jadi kami adalah setia kepada Ibu Pertiwi bangsa dan Indonesia untuk barangkali ikut ambil bagian dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui penyediaan pendidikan yang balik bersih, lestari dan jadi keunggulan kita jika dibandingkan dengan SMK yang lain yang kami tuju, itu yang pertama, tempat sekolah ini sungguh strategis. Kemudian building sekolah ini dirancang bangun memenuhi standar. Ya, sekolah yang besar, sekolah yang kokoh, kemudian diilustrasi dengan lingkungan yang representatif seperti taman. Yang di dalamnya penuh dengan ukiran, penuh dengan patung, penuh dengan yang namanya katakan saja pajangan-pajangan yang bersifat mendidik. Nah sehingga dengan demikian sekolah ini puji Tuhan, ya sekolah ini tetap unggul di dalam penerimaan siswa baru. Nah, dari itu berdiri sekolah ini 201 dan di tahun ke-8 ada 504.
siswa baru dari 700 pendaftar yang kita tidak bisa terima seluruhnya. Nah ini merupakan satu boleh dikatakan kemujizatan dari sekolah. Nah resepnya adalah itu bagaimana kita mengemas sekolah itu untuk menjadi yang namanya rasa mengkita. Rasa mengkita bukan rasa mensaya, mengkita. Yaitu melalui pendekatan rasa empunya, sense of belonging. Nah, yang kedua, sense of responsibility, rasa itu bertanggung jawab memelihara sekolah ini. Nah, yang berikutnya sense of participation, berpartisipasi, berlomba-lomba untuk menyempurnakan sekolah ini untuk pada gilirannya nanti lebih paripurna sekolah. Dengan pimpinan sekolah ini, barangkali mendapat trust di tengah-tengah masyarakat. Yakni bisa dikategorikan dilihat di akreditasi yang kita dapat pada 3 bulan yang lalu, akreditasi A dengan nilai 98. Wow, sangat luar biasa. Nah itu. Nah, yang disebut dengan aspek-aspek keunggulan yang kita tonjolkan yang berikutnya, penelusuran minat dan bakat ini diwadahi oleh kesenian, olahraga. Nah, sekarang yang disebut dengan ekstrakurikuler, limitsnya, untuk pada gilirannya dia nanti menuju pada keluaran pendidikan yang bermutu. Quality, output quality, yang bermutu. Ya, itulah mengenai sekolah kami dari Bapak Yayasan. Nah, setelah ini kita lanjut ke Bapak Komite. Mungkin bisa memperkenalkan diri Pak kepada teman-teman yang sedang menonton. Baiklah, jadi sebelum kami memulai menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kegiatan ADISP sekarang ini, yang pasti kami dari pihak komite sangat mensupport karena ini kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, nama saya Gede Mahardika. Alamat Banjar Campuran Gerobokan. Pendidikan terakhir S2. Kemudian pekerjaan pensiunan, mantan kepala SMP dan SMA Budi Utama Gerobokan dalam 3 periode. Baik, saya akan mencoba untuk menunjukkan dan menyampaikan kelebihan keunggulan daripada yang namanya SMK Pratama Widya Mandala Badung yang Bali, yang disingkat Prawima. Sesungguhnya saya atau kami selaku komite merasa berbangga dan berbahagia. Kenapa demikian? Karena melihat situasi dan kondisi sekolah yang real, yang nyata seperti sekarang ini adalah betul-betul sekolah yang mempunyai kualitas dan mutu sangat-sangat bagus. Kenapa saya katakan memiliki mutu yang sangat bagus? Karena tamatan SMK Pratama Widya Mandala Badung ini diserap di beberapa hotel berbintang, baik hotel berbintang 4 maupun berbintang 5. Walaupun kalau dihitung saya di sini selaku komite tahun 2023 23 sampai 24 bahkan 25 yang akan tahun baru ini sungguh luar biasa yang melihat hasil daripada output SMK Pratama Widya Mandala ini menjadi sebuah keadaan. Kelebihannya apa? Kelebihannya satu, disiplinnya bagus, peserta didik, guru, stakeholder semuanya ramai. Kemudian serapan yang saya katakan semua terserap. Artinya nggak ada menumpuk pengangguran, tidak ada menumpuk pengangguran. Ini adalah sekolah yang luar biasa yang patut kita apresiasi selaku komite. Jadi
jajaran kami selaku ketua komite sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan, kemudian kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, staf stakeholder yang mendukung kegiatan pembelajaran yang menjadi pendidikan Pratama Widya Mandala Bandung ini semakin dikenal dan kemudian semakin terkenal bahkan menjadi sekolah yang favorit. Itu harapan kami ke depan. Sangat luar biasa. Ya, memang ya SMK Pratama Widya Mandala atau yang disingkat sebagai Prawima itu memang sekolah yang luar biasa. Benar sekali. Selain harganya yang terjangkau, sekolah ini juga memang benar berkualitas. Jadi walaupun harganya murah di kantong gitu ya, dan dapat membantu para orang tua, tapi sekolah ini tidak menghilangkan kualitasnya. Ya, seperti yang Bapak Yayasan dan juga Bapak Komite tadi jelaskan. Oke, Bapak, bolehkah saya izin bertanya mengenai sekolah ini? Nah, mungkin Bapak Yayasan atau Bapak Komite yang akan menjawab, apakah ada kemungkinan besar lulusan dari SMK Prawima ini bisa bekerja atau ditarik dari perusahaan luar negeri? Mungkin Bapak Yayasan atau mungkin Bapak Komite bisa jelaskan bersama saya ya? Ya, begini, ada ungkapan tua yang mengatakan, yang berdoa, sepala kita basah sekalian mandilah, jangan setengah-setengah, sekalian mandilah. Oleh karena itu, kami punya hasrat kehendak niat yang sangat tulus, yang melahirkan sumber daya manusia yang bisa bekerja baik di dalam maupun di negeri. Oleh karena itu, faktor pengungkitnya SMK ini dilengkapi dengan LPK. Karena secara minimal permintaan dari Jepang 200 orang tiap tahun. Itu anak itu tamatan SMK ditambah diploma 1 yang equal dengan LPK. Makanya SMK ini kami gandengkan dengan LPK. Agar anak bisa bekerja tidak sebatas direktur yang boleh dikatakan prestisius, hotel yang prestisius. Nah, oleh karena itu kita buka LPK. Nah, sekarang begini, di sekolah ini kelebihannya ya adalah kami dengar satu-satunya SMK yang punya koperasi besar di sekolah. Koperasi Pratama dan Meta. Wah, ternyata SMK ini Yang koperasi ini fungsinya menyantuni berbagai kebutuhan daripada layanan pendidikan, termasuk yang disebut dengan biaya pendidikan. Satu contoh, ya, jadi LPK itu dia digelar 1 tahun dengan biaya 8 juta. Kalau anak itu mau bekerja di luar negeri, 8 juta ditambah 32 sampai pengurusan penempatan. Sedangkan di tempat lain ratusan juta. Ratusan juta, percaya tempat lain ratusan juta. Inilah sekolah yang hemat. Karena dasar mendirikan sekolah adalah berkena hasrat untuk beramal di bidang pendidikan. Nah, kemudian anekan barangkali dari pihak keluarga yang belum mampu untuk mengumpulkan uang sebesar itu, walaupun jauh lebih murah, koperasi menyiapkan dana santunan untuk dipinjam dengan bunga paling murah di Bandung. Jadi dari Alfie Maria jalan ke Jalan Raya ke Roma tidak satu jalan untuk menuju sukses asalkan kita punya kiat-kiat untuk sukses. Sama dengan peluang ini. Ya, tidak ada satu peluang yang mesti harus dilampaui karena lantaran dia tidak mampu. Oleh karena itu perguruan dengan koperasinya hadir membantu.
Nah, katakan saja 200 itu. Kalau dia semua bekerja di luar negeri, kami sediakan 8 miliar di koperasi. Wow. Untuk 8 miliar. Kami tidak nanggung-nanggung. Karena stok kami sekarang ada 15 miliar. Nah, ini ya, kami bantu. Nah, konon di situ dia bekerja di 20 hotel, lalu 200 kami distribusikan jumlah 200 itu untuk masing-masing hotel ber-10. Mereka bekerja 5 tahun dengan salary 30 juta per bulan. Nah, itulah yang namanya kemaslahatan, keutamaannya sekolah ini didirikan. Tidak sebatas mencetak, tetapi sekaligus memiliki satu obsesi supaya anak tidak ada nganggur baik di dalam maupun di luar negeri. Tetapi kalau mereka mau bekerja sebatas di dalam negeri, tidak ada tambah 32 juta lagi. 8 juta itu sudah cukup untuk ongkos kuliah 1 tahun. Nah, kemudian karena kerjasama kita simbiotis mutualistisnya bagus dengan dunia industri pariwisata, yakni hotel, yang bareng dalam mengisi liburan, betapa indahnya anak ini mengisi liburannya untuk DW hotel. Wow, ternyata liburannya bukan cuma sekedar dia itu aja. DW di hotel. Sedangkan dari hotel sudah kamsir. Wah, hebat ya, luar biasa. Berarti sudah bisa menghasilkan padahal di saat liburan gitu ya? Dia menghasilkan. Dia tidak perlu rawani, dia memanfaatkan disiplin waktu itu. Karena di sekolah ini yang ditanamkan disiplin termasuk disiplin waktu dan disiplin kerja. Disiplin belajar. Hebat sekali ya, luar biasa. Itulah. Jadi kita berikan kalau dia 1 bulan libur bisa dibayangkan 1 bulan kali 150.000 per hari dia datang. 150.000 Kan berarti 4,5 juta. Wah, walaupun remaja gini liburannya bisa menghasilkan ternyata. Iya, benar banget Pak. Nah, ini kewajiban kami mengarahkan anak itu seperti itu, biarkan kita yang berkeringat, yang sedangkan anak disediakan seperti itu. Inilah yang namanya sekolah yang keterampilan. Jadi ini itu. Yang kedua, program unggulan kami yang sedang sekarang dirintis, yang belum bisa diwujudkan sehingga sebulan ini bisa, itu adalah di sekolah ini akan menampilkan kegerakan cak dance. Wow, mungkin bisa dijelaskan itu Pak kepada teman-teman ya, mungkin mereka bakal tertarik. Iya. Karena begini, seni itu adalah memperhalus budi pekerti. Kalau sekolah tanpa seni tidak ubahnya bagaikan sayur apa garam. Nah, oleh karena garamnya sayur itu, ya nikmatnya dicicipi karena ada seni. Karena seni memperhalus budi pekerti, seni memperhalus kepribadian. Nah, ini kita coba sehingga di sini kita sediakan instrumennya. Instrumennya. Jadi gambaran lengkap sudah pernah dicoba, sehingga persoalannya sekarang mendatangkan tamu 50 diri setiap malam minggu. Ya. Nah, nanti tamu itu menonton pergerakan cak. Pergerakan cak. Jadi mereka bermain berseratus dengan lakon yang disebut dengan katakan saja Ramayana. Jadi mereka juga sekalian belajar seni ya. Ini sudah pernah digelar, cuma belum ditampilkan tamu pengunjung. Nah, yang kedua, ada program kolam renang yang kami sedang rintis. Walaupun biayanya 2,5 miliar, kami tidak mundur sedikit pun demi penyediaan piranti pendidikan sekolah ini betul dituding sebagai satu-satunya sekolah unggul di Bali. Sekolah yang terpilih. Sekolah renang yang ditambah dengan restoran berlantai 3.
Ya. Maaf Pak, rekamannya sih. Berhenti. Nah yang terakhir yang sangat menarik digandrungi oleh orang tua karena tadi kami ketemu adalah yang disebut dengan program motorisasi. Bagi anak-anak yang memerlukan motor baru, ya mari bergabung dengan koperasi. Koperasi yang memberikan mereka asal mereka sudah bekerja. Jadi anak didorong bekerja dulu. Ya, ini kan mendidik agar menghasilkan tidak minta sedikit pun pada orang. Iya, apalagi di saat zaman sekarang ya Pak, minta. Ini sudah ada yang cair 8 orang. 8 sepeda motor sudah cair. Dan itu memang benar-benar dilakukan sepeda motor. Betul sepeda motor baru kok. Wah. Istilahnya apa? NMAX. Wih, saya jadi tertarik jadi sama sistemnya ini. Karena kalau anak itu sudah bekerja, ya di hotel kan ada tamat etika, di hotel bintang, dia dapat yang selebih pada 12 juta. Dia sekarang nyicil melalui koperasi yang memberikan dengan cicilan ringan sama bunganya sama ketimbang mereka berhubungan dengan lembaga keuangan yang lain. Benar banget ya. Oke Bapak, ini saya mau bertanya ini Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang LPK kepada pemirsa dan bagaimana sistem kerjanya? Ya. Pemirsa semua, mari berpacu dalam LPK. LPK itu adalah lembaga pelatihan kerja yang merupakan berangkat dari 3 aspek kalangan. Yang mudik, etik, dan psikologi. Dia punya skill. Oleh karena itu anak dipersiapkan untuk yang namanya 3O. Otak, ngomong, dan berotot. 3O. Boleh 3A. Head, heart, hand. Head, heart, hand. Jadi kemaslahatan LPK ini yang mengantarkan peserta didik keluaran pendidikan menuju hotel berbintang 4. Karena standar minimal itu baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, jadi LPK itu sejalan dengan prinsip SMK. Learning to do, learning to be, learning to live, learning to live together. Belajar untuk bekerja, belajar untuk berwawasan ke depan, dan belajar untuk hidup. Tidak sekedar hidup bersama. Indah bukan? Indah sekali. Ke situ arahnya SMK. Sehingga SMK itu dipandu oleh tadi disemangati oleh jargon SMK kita ini. Jargonnya SMK yang aman, hemat, bermutu. Yang dikemas dengan pendekatan pola kasih sayang, menjauhkan umum, sehingga suasananya damai, nyaman, tidak ada murid yang merasa tertekan, tidak ada murid yang merasa nervous menghadapi gurunya, karena gurunya tidak perlu galak, ya, tidak perlu galak guru. Ya, betul banget, nggak perlu galak. Harus lembut ya. Lembut. Iya. Lembut yang semuanya dimanifestasi oleh yang namanya Pak Dewi Gandana. Dewi kelembutan. Nah itulah yang namanya LPK. Mari kita manfaatkan peluang yang Bapak ciptakan ini untuk supaya kita bahasa supaya manusia. Ya, karena sudah berbahasa bahasa. Iya. Ini saja. Keramas, sisir, nanti kan tampilannya
yang disebut dengan tampilan yang atraktif, Iya. menarik. Nah inilah LPK. Dan biayanya tidak terlalu mahal. Karena kembali pada jargon sekolah yang hemat. Ya. Dan kalau tidak punya uang, yang namanya koperasi siap mendampingi, menyandungi dengan bayang-bayangnya. Oleh karena itu, di situ ada yang namanya patung tukang kenal. Ya, Dari Korea. ada yang satu jak bako pangandung. Kan sing yang tipis waktu yang namanya operasi mengandung dengan baik. Ya, nah itu dari segi yang namanya budget, never mind. Never mind, ingat itu. Never mind, ya. Dari budget. Sudah ada yang akan jangankan sebatas LPK, sepeda motor baru kita akan belikan. Wah, Kalau iya. LPK dulu, LPK bisa berinjak di hotel bintang 4 dan 5, ya gaji lumayan, pensiun 60, ya kita sudah bisa mendapatkan sepeda motor baru dengan kita bisa mengangsur setiap bulan dan tanpa minta pada orang tua spesial. Ya benar banget sekali ya. Ya bisa didengarkan ya, bisa kalian langsung lihat ya. Memang SMK ini tuh mengutamakan pendidikan bagi siswa-siswi agar dipersiapkan nih. Jadinya siswa dan siswi SMK itu bisa langsung kerja setelah itu. Dan juga tadi sempat dijelaskan juga ya mengenai koperasi. Nah, koperasi ini juga membantu banget nih bagi para orang tua dan para siswa. Apalagi dengan kadang kekurangan fasilitas gitu. Namun masih tetap ingin bersekolah gitu. Jadi dengan adanya SMK ini pasti sangat membantu banyak sekali teman-teman yang memang pengen banget sekolah, setelah itu bisa mendapat pendidikan kerja. Iya. Terakhir dari saya ya Pak, apa kesan dan pesan Bapak untuk cara berpemirsa hari ini? Ya mungkin bisa dikasih pesan bagi para teman-teman ya yang mungkin Sedang lagi menonton ya. Iya, sedang menonton dan penasaran mengenai SMK gitu. Iya. Mungkin bisa dikasih sedikit pesan untuk teman-temannya. Baik, yang pasti pesan dan kesan yang perlu saya sampaikan ke hadapan adik-adik, tentunya yang objektif dalam konteks ini, yang pastinya apa yang sudah kalian dapatkan sewaktu mengikuti teori di dalam kelas, kemudian mengikuti juga praktek di luar kelas, itu hendaknya diakumulasikan sehingga menjadi nanti sebuah rangkuman yang memiliki variabel keilmuan yang disebut dengan kognitif. Nah, selanjutnya dalam sinkronisasi ini ada kognitif, yakni ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan di dalam kelas, kemudian dilanjutkan dengan afektif. Afektif ini jadi sikap, jadi karena disiplin menyangkut tata tertib dan lain sebagainya, itu ada kaitannya dengan efektif keseharian kalian. Selanjutnya motorik ini gerak. Nah, antara ilmu pengetahuan, kemudian teori, kemudian kalian praktekkan gerakan di tempat kerja, ya, yang disebut dengan di training on the job, kan gitu. Itulah yang disinkronisasi. Artinya antara teori dengan praktek itu harus disinkronisasi sehingga menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan harapan kita, menghasilkan lulusan yang berkualitas, kemudian menjadi di dunia kerja itu tidak disangsikan lagi keberadaan kalian. Nah, itu kemudian kesan saya, jagalah alma mater sekolah ini dengan baik, karena sekolah ini sudah memberikan yang terbaik buat kalian, dan jangan sekolah ini rusak nanti karena ulah kalian yang tidak baik di masyarakat. Itu harapan kami, harapan saya. Mari jaga dengan baik
Karena Prawima ini adalah sekolah yang baik, yang harus menjaga kebaikan ini kita semua, apalagi yang namanya akademisi, ya, sivitas akademisi yang berada di bawah naungan bendera simbol yang sudah luar biasa dibuat oleh Pawayan, yang semuanya memiliki dan mempunyai makna dan filosofi yang sangat luar biasa, seperti adanya patung-patung yang berjajar dari timur sampai ke barat, semuanya mengandung arti dan bermakna tinggi, tidak ada yang tidak. Itu yang kata sekolah ini luar biasa. Mari kita bergembira sambut sekolah ini ke depan ini di tahun 2025 lebih eksis lagi, lebih baik lagi. Yang sudah baik kita pelihara, jangan sampai yang baik ini rusak. Demikian alhamdulillah. Ya, inilah pesan dan kesan dari bapaknya ya. Untuk adik-adik yang memang masih belum tahu nih mau SMK di mana mungkin ya, bisa langsung join kami. Udah dilihat kok dari bapak yayasan dan bapak komitenya bagaimana mereka memberikan memberikan penjelasan kepada teman-teman semua yang lagi nonton mengenai SMK ini. Ya, memang SMK ini unggul banget ya Pak. Unggul sekali ya. Ya. Oke, sekian podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Ya, sekian dari kami. See you. Bye bye.